Oke, kita lanjutkan materi tentang poset ya. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang elemen maksimal dan minimal dari poset ya. Dari poset. Misalkan kita mempunyai sebuah poset ya dengan eh, relasi yang dapat mengkomparabelkan anggota-anggota dari S ya. Artinya kita dapat membandingkan anggota-anggota dari S ya. Tapi dia bukan toset ya. Walaupun notasi yang kita pakai di sini notasi comparable, tapi bisa jadi yang kita bahas di sini bukan toset tapi poset. Nah, di sini elemen A ya dikatakan sebagai elemen maksimal ya. Nah, jika tidak terdapat ya, tidak terdapat, nah tidak ada lagi B anggota S sehingga A itu boleh saya bilang ini strictly comparable ya dengan si B gitu ya. Jadi tidak ada B yang posisinya itu berada di atas A, yaitu dari diagram HC-nya bahwa tidak ada B yang posisinya itu di atas A ya. Nah, jadi kalau di sini udah ada A ya, di atas A ini tidak ada B lagi gitu ya. Tidak ada B. Jadi semua elemen ya itu berada di bawah A ya, semua elemen poset ya berada di bawah A gitu. Itulah yang dinamakan sebagai elemen maksimal. Jadi kalau kita berhasil menggambar dari diagram HC-nya, nanti untuk mengecek nilai maksimal atau minimal ya, maksimal kita lihat aja yang paling atasnya apa gitu. Nah, oleh karena itu kita bisa bilang ya bahwa elemen maksimal ini tidak tunggal gitu. Tidak tunggal. Belum tentu tunggal tepatnya. Bisa jadi tunggal tapi belum tentu tunggal. Belum tentu tunggal. Nah, jika elemen maksimal tunggal ya, jika elemen maksimal tunggal, nah maka elemen maksimal nah disebut sebagai elemen terbesar ya. Disebut sebagai elemen terbesar. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau elemen maksimalnya tunggal atau satu, maka elemen maksimal tersebut disebut sebagai elemen terbesar gitu. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua. Ini kan definisi elemen maksimal. Nah, sekarang kita definisikan elemen minimal. A dikatakan ya sebagai elemen ya. Elemen minimal jika ya tidak terdapat, jadi tidak ada B anggota S sehingga sehingga apa? Sehingga B itu berada di bawah si A gitu. Tidak ada B lagi yang berada di bawah si A. Nah, jadi
kalau saya gambarkan di sini A gitu ya, elemen yang lainnya itu berada di atas A. Nah, kalau saya tinjau dari diagram HC ya. Nah, apakah dia bisa banyak elemen minimal ini? Bisa ya, bisa banyak gitu. Nah, jadi elemen minimal sama aja, belum tentu tunggal gitu. Elemen minimal, nah, belum tentu tunggal seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjutkan bahwa kalau elemen minimal tunggal, maka elemen minimal tersebut ya, jika elemen minimal tunggal ya, atau satu ya, atau istilah lainnya unik gitu, maka elemen tersebut dinamakan elemen terkecil gitu ya. Elemen terkecil. Elemen terkecil. Nah, jadi salah satu cara mencari elemen maksimal atau elemen minimal ya, itu bisa dengan menggambarkan diagram HC, walaupun tidak harus ya. Walaupun tidak harus. Kalau tidak digambarkan berarti kita harus mencek satu-satu apakah untuk elemen maksimal misalnya, apakah ada yang posisinya itu lebih, dalam tanda kutip, lebih besar dari calon elemen maksimal kita atau tidak gitu. Kalau ada berarti itu bukan elemen maksimal, tapi kalau tidak ada dia jadi elemen maksimal ya. Oke, nah sekarang saya akan menyampaikan bagaimana cara melihat soal ini ya. Apa elemen maksimal dan minimalnya. Berarti kita cek satu-satu gitu. Nah, 25. Yang pertama kita cek 25. Ada nggak yang berada di atas 25 tapi nggak boleh masuk 25 itu sendiri. Makanya tidak ada tanda ini ya, seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak yang di atas 25 ya? Nah, tidak ada. Jadi kita tidak ada B anggota S yang memenuhi ya. Tidak ada B anggota S yang memenuhi gitu. Nah, jadi si 25 merupakan salah satu elemen maksimal gitu ya. Oke, kita lanjutkan. 20. Ada nggak 20? Seperti itu. Oh, di sini nggak ada tanda sama ya gitu. Gitu. Juga tidak ada ya. Tidak ada. Tidak ada ya. B anggota S yang memenuhi gitu. Nah, kita cek lagi 12 gitu. 12 ya 12 sama aja, tidak ada yang memenuhi. Nah, lanjut 10. Apakah ada yang 10 yang memenuhi ya? 10 membagi sesuatu ya. Apakah ada yang memenuhi gitu? Ini notasi comparable ya saya ambil. Berarti di sini comparable, notasi strictly comparable ini ya, notasi keterbagian gitu. Nah, di sini ada yang memenuhi 20 ya. Oke. Nah, supaya kelihatan ini saya ubah aja notasinya jadi keterbagian semuanya. 25, 20, 12 seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa 10 bukan ya elemen maksimal seperti itu. Oke, kalau 5 ya 5 10 ya. Nah, jadi kita bisa bikin 5 bukan elemen maksimal. Kalau 4 ada. Nah, 12. Nah, jadi 4 bukan elemen maksimal. Nah, kita cek lagi 2 gitu.
Ya jelas ini 4 membagi 4 2 bukan elemen maksimal seperti itu. Jadi elemen maksimal kita adalah ya elemen maksimal adalah berapa ini? Elemen maksimal adalah ya ada 3, 12, 20 ya, 25 gitu. Oke, sekarang apakah ada elemen terbesar? Jawabannya tidak ada ya, karena dia tidak tunggal gitu. Elemen terbesar tidak ada ya. Elemen terbesar tidak ada karena elemen maksimalnya maksimal tidak tunggal seperti itu. Oke, nah jadi kita bisa mencek dengan cara mendaftarkan satu-satu seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan elemen minimal, kita daftarkan satu-satu gitu. Kita daftarkan satu-satu. Nah, B membagi 2 ada nggak? B membagi 2 tidak ada yang memenuhi si B-nya gitu ya. Tidak ada gitu. Nah, saya notasikan aja berarti ini minimal ya, karena tidak ada B yang memenuhi gitu. Lanjut, B membagi 4. B membagi 4 ada ya, ada B sama dengan 2. Berarti dia bukan elemen minimal. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. B membagi 5. Ada nggak? Ya, tidak ada. Berarti di sini minimal ya, kecuali dirinya sendiri. Dia tidak boleh dirinya sendiri karena tadi kita menggunakan strictly comparable-nya ya gitu. Oke, sekarang 10 ya, 10 B membagi 10 ya ada ya, ada B sama dengan 5. Oke, kita cek lagi. B membagi 12 ya. B membagi 12 ada B sama dengan 4 atau 2 juga boleh gitu. Lanjut, B membagi 20 ada ya, B sama dengan 5 misalnya. B membagi 25 ya ada B sama dengan 5. Nah, jadi elemen minimalnya ada 2 ya. Nah, elemen minimal adalah ya 2 dan 5. Nah, oke. Nah, untuk menentukan elemen maksimal dan minimal ini kita juga bisa menggunakan diagram HC ya, diagram HC. Oke, kita lihat himpunannya adalah ini. Saya copy dulu. Kita mau cari elemen maksimal dan minimalnya gitu. Oke. Nah, sekarang kita gambar diagram HC ya. Oke, kita coba. Mulai dari 2. 2 otomatis berada di paling bawah ya. 2 gitu. Oke, apakah 4 bisa sejajar dengan 2? Jawabannya tidak. 4 harus di atas 2 ya. 4. Gak usah pakai lingkaran aja deh, saya buat gitu. Di sini 2, di sini 4 seperti itu. Oke, 5. 5 apakah bisa sejajar dengan 2? Bisa aja. Berarti di sini bisa saya buat 5. Oke. 10. 10 bisa sejajar dengan si apa? 4 ya. 10. Oke, 4 yang awal sudah. 12 apakah bisa sejajar 10? Tidak bisa, karena 4 membagi 12. Berarti 12 harus saya buat di atas 4 ya. Oke. 10 ya, 10 membagi 20 gitu.
20 gitu. Jangan lupa bahwa di sini 4 juga membagi 20. Nah, di sini juga kita lihat bahwa 2 juga membagi 10 gitu ya. Oke. Tinggal 25. Nah, 25 di sini bisa sejajar dengan 10 ya. Nah, oke. Jadi dari diagram HC ini kita peroleh nilai maksimumnya yaitu 12 ya. 20. Nah, di sini 25 ya. Sedangkan elemen minimalnya yaitu 2 dan 5. Elemen terbesar dan terkecilnya tidak ada ya. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa elemen terbesar dan terkecil tidak ada gitu. Tidak ada. Nah, sekarang coba lihat gambar berikut ya. Oke, manakah yang merupakan elemen maksimal, minimal, terbesar, dan terkecil dari poset A, B, C, dan D? Oke, untuk yang A, elemen maksimalnya ya kita bisa lihat di sini adalah B, C, D gitu. Elemen minimal ya A gitu. Nah, elemen terbesar tidak ada ya. Tidak ada. Nah, elemen terkecil ya di sini adalah A. Oke, dengan demikian ya kita bisa jawab untuk yang B gitu. Yang B. Nah, elemen maksimal ada ya. Elemen maksimalnya, nah saya singkat aja dengan EM ya. E max saja gitu. Itu adalah D, E. E min itu adalah A, B. Nah, elemen terbesar tidak ada ya. Elemen terkecil juga tidak ada seperti itu. Nah, jadi makna maksimal ya, minimal, terbesar, terkecil itu berbeda di poset dengan mungkin di mata kuliah kalkulus ya. Jadi berbeda gitu. Nah, yang C dan D saya tinggalkan sebagai latihan ya. Tentukan elemen maksimal, elemen minimal, kemudian terbesar dan terkecil seperti itu. Oke, sekian video tentang elemen maksimal, elemen minimal, elemen terbesar, dan elemen terkecil. Nanti kita akan masuk ke batas atas terkecil dan batas bawah terbesar, atau istilahnya supremum dan infimum ya, dari sub himpunan dari sebuah poset ya, seperti itu. Oke.